Akhirnya battle di laut nggak tuh? ここは星本市。16年前に世界で起きた怪獣の同時出現。 Hai Pak Tua, berapa kali aku harus mengajarimu pelajaran ini? Halo guys, balik lagi channel Dechadra dengan preview spesial Ultraman R. Yang pastinya ini udah jadi tradisi banget. Seminggu sebelum series Ultraman baru tayang, biasanya bakalan dibikin preview spesial dulu ya. Jadi kayak bisa ngasih sedikit info gitu. Walaupun kadang agak out of topic sih. Pokoknya sekarang udah bisa teman-teman nonton di YouTube Suburaya lah. Apalagi pas mereka nunjukin scene baru kaiju baru sama jurus, wah itu makin gak sabar ya guys. Ya bikin gua kaget jujur jurusnya art loh. Gila, ini mah jurus-jurus Ultraman Showa banget. Ultra Slash, Ultra Shoot, Barrier. Udah gitu barriernya bisa combo sama Ultra Shoot lagi. Jadi ini dia preview spesial Ultraman R. Langsung aja check it out. Yang pertama, pengenalan Ultra Heroes. Oke, mungkin beberapa dari kita bakal agak bosenin ya. Bang, perasaan dari series recap kayak New Generation Star udah sering jelasin mulu deh. Kalau dipikir-pikir iya juga. Cuma buat orang awam atau yang baru ngikutin series Ultraman ini bisa jadi nice info banget loh. Tadi pun yang jelasin lumayan banyak sih. Kayak The Six Ultra Brother yang Ori, Ultraman yang berasal dari planet lain, New Generation Heroes, bahkan sampai ngebahas senjata Ultraman New Gen juga ya. Sebatas ngisi durasi sama The More You Know lah. Yang kedua, Gomora dan Red King comeback. Ini jujur pas masuk ke sesi pembahasan art lumayan bikin kaget loh. Gila, Gomora sama Red King beneran balik lagi nih. Kok bisa? Karena kita tahu mereka udah kayak kaiju anak emas Suburaya ya. Perasaan tiap tahun ada mulu deh. Ada yang muncul sebagai cameo, ada yang beneran langsung dilawan sama Ultraman-nya. Kira-kira menurut lu sendiri yang art nanti gimana bang? Kalau gue lihat ini kayaknya Gomora sama Red King jadi cameo bentaran yang bakalan dilawan art secara off-screen sih. Gak full dilawan sampai satu episode, gampangnya tuh kayak highlight berita doang ya guys. Sekedar muncul bentaran yowes lah. Bahkan kalau teman-teman sadar ini Red King-nya versi generasi kedua juga loh. Mungkin karena kostum yang generasi pertama udah dimodif jadi Sophia Red King deh. Yang ketiga, pengenalan karakter. Ya sebenarnya ini dari sinopsis bahkan presscon kemarin udah sering dijelasin sih. Tapi yang bikin kita tetap enjoy itu karena ada beberapa scene baru ya. Bisa teman-teman lihat sendiri lah. Menampilkan bagaimana organisasi SKIP bertugas. Mereka disuruh neliti tentang kaiju, evakuasi warga-warga sekitar. Kalau ada kejadian aneh bakalan diurus. Walaupun buat nyerang kaiju bukan tugas mereka ya. Apalagi kalau kita yang penasaran sama Yuppie the Robot, scene-nya banyak banget loh. Oh tugasnya Yuppie ternyata begini toh. Asli dia bener-bener serba bisa guys. Meskipun ngomongin secara persenjataan memang agak terbatas. Kalau kita lihat kemungkinan Skip bisa pinjam beberapa dari GDF sih. Contoh di sini ada kayak drone dalam air, antara pinjam dari GDF atau emang udah bawaan mereka deh. Tapi tetap yang ngebantu banget udah pasti Yuppie ya guys. Yang keempat, kaiju baru. Asli pas lihat kaijunya kaget parah weh. Kemarin pun di DM Instagram sebenarnya ada beberapa yang nanya juga. Bang, menurut lu nanti di preview art bakal nampilin scene sampai episode berapa tuh? Gue bilang kemungkinan sampai episode 5 ya. Ternyata beneran dong. Jatuhnya ini mah spoiler. Walaupun untuk nama kaijunya kita belum tahu sih. Ya secara desain tipikal kaiju Showa banget. Kadang pun agak creepy gimana gitu. Dan uniknya kaiju ini mempunyai kanan di bagian kepala. Mau dibilang mirip kayak Hangler pun bisa deh. Tak kenapa kayak mirip juga ya guys. Pokoknya untuk ini kaiju overall no complain dah. Yang kelima, kemunculan Monogelos. Dari semua kaiju yang muncul di preview spesial, kalau kita sadar ini Monogelos kayak bener-bener ngaruh ke plot cerita utama ya. Sumpah dia kelihatan bakalan bahaya banget loh. Apalagi kalau udah ngomongin kejadian KD, waduh. Bahkan tadi ada scene Monohorn juga yang pastinya bikin penasaran. Ini kira-kira tanduk apaan sih? Ditambah kemarin ada gambar wujud Digelos, kayaknya bakalan sekalian munculin Lucian deh. Dijelasin juga kalau Digelos termasuk sebagai Uju Kaiju. Mungkin kejadiannya bakalan mirip kayak Blazar ya guys. Bisa-bisa nanti ada Uju Kaiju lain yang bakalan datang ke bumi loh. Yang keenam, battle di bawah laut. Setelah sekian lama akhirnya bisa lagi ya. Karena kalau nggak salah terakhir kali battle di laut itu pas trigger lawan Dargon deh. Sebenarnya scene di bawah laut ada, cuma kemarin di Blazar gak sempat dipakai buat battle sih. Nampilin Gedos di bawah laut doang. Ya mana sekarang akan bertarung melawan kaiju ini di bawah laut. Makin penasaran parah lah. Kira-kira nanti battlenya gimana tuh? Trigger aja yang kemarin udah keren banget loh. Bisa karena pengaruh main director, tapi hopefully untuk art gak ada masalah ya. Yang ketujuh, jurus-jurus art. Baru dari preview ini jurusnya art udah banyak loh. Baik jurus visi atau jurus Gosen, ya memang feel-nya berasa kayak jurus Ultraman Showa banget ya guys. Ada art Mega Punch, art Mega Chop, art Mega Kick. Entah kenapa kalau art mukulnya pakai chop-chop gitu unik aja sih.
Kemudian untuk jurus Kosen ada Art Terasure, Art Esa slash Art Giga Barrier, dan pastinya Art Finalize. Yang bikin kaget jujur Art Giga Barrier-nya loh. Awalnya gue kira tuh bentuknya bulat, rupanya kotak toh. Dan uniknya juga bisa dikombinasikan dengan Art Terasure. Asli nih tambah mirip kayak Ace pas comeback di series Z ya guys. Soalnya kemarin Ace pun gitu juga. Ngeluarin barrier terus sambil Ultra Slash. Wah keren. Jadi secara jurus overall nih emang pendekatan ke Ultraman Showa lah. Cuma kalau ditanya apakah art kedepannya bakal ada jurus baru lagi, semoga ada sih. Wajib dong. Masa jurusnya itu-itu doang? Walaupun kadang yang bikin penasaran lebih ke variasi ya. Ngeluarin Art Giga Barrier sambil pakai Art Esa Slash kek. Oh itu kalau sampai bisa, waduh. Kemudian untuk Kosen Art Finalize bisa teman-teman nilai sendiri. Dari gue visualnya bagus kok, mantap. Yang ke-8, tidak ada Inner Dimension. Ternyata prediksi pas trailer kedua Art kemarin beneran ya guys. Kalau Art tidak akan mempunyai Inner Dimension. Jadi pas nanti pengen berubah ke Solis Armor, Luna Armor terus ngeluarin jurus dari Art Ice Sword kayak langsung aja. Dimension buat berubah tetap ada, tapi fokusnya emang lebih ke cara Art ngakses Art Analyzer sama Art Cube-nya lah. Gila, pas masukin Art Cube ke Art Analyzer, yang muter Art Analyzer-nya Art sendiri dong. Bergaya dulu nggak sih? Sumpah ini feel-nya berasa kayak UGF New Generation Heroes kemarin loh. Pas berubah ke form lain yang tampilin Henshin item sama collectible item doang ya guys. Apakah nanti Luna Armor bakalan begini juga? Harusnya sama lah. Pokoknya kalau bisa dipertahankan sampai dapat final form dah. Goks! Ke-9, debut Art Ice Sword. Ini kalau dari komentar YouTube kayaknya bakal ada yang nanya deh. Bang, kira-kira nanti Art Ice Sword debutnya episode berapa nih? Oke, kalau dilihat dari preview kemungkinan tetap episode 2 ya guys. Tapi pas lawan Shagon itu Art sempat pakai Art Ice Sword bang. Apa jangan-jangan episode pertama? Kayaknya pas Art pakai Art Ice Sword buat lawan Shagon, Gomora sama Wrecking lebih buat scene opening sih. Jadi tetap lebih yakin episode 2 ya guys. Karena kalau debutnya episode pertama kadang agak kecepatan juga. Jatuhnya malah maksa loh. Anjir nih Bandito beneran pengen jualan banget so. Soalnya dulu di series Trigger pun gitu. Baru episode pertama Circle Arm udah dimunculin dong. Padahal mah lebih bagusnya munculin pas episode 2, episode 3 deh. Cuma buat yang lebih jelas tetap menunggu minggu depan ya. Kira-kira nanti Art Ice Sword-nya bakalan muncul bentaran gak? Karena yang di preview lebih kayak scene buat opening doang. Yang ke-10, GGF. Ya kalau ini tadi memang sedikit diliatin ya guys. Walaupun cuma tanknya doang sih. Yang mana pasukan GGF menggunakan tank dengan kombinasi senjata Red Gun untuk menyerang Kaiju. Untuk pesawatnya kita gak tahu apakah GGF bakalan punya, tapi kemungkinan ada deh. Serius, GGF cuma punya tank doang. Bahkan kalau ngomongin personil atau anggota GGF ini sama sekali gak ditunjukin loh. Ya menurut kita agak sayang ya. Padahal bisa-bisa aja. Kayaknya memang pengen lebih fokus ke Skip sih. Tapi semoga kedepannya mereka bisa dimunculin bentaran lah. Masa Skip kelihatan lebih kerja? Berarti GGF AFK dong. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk preview spesial dari Ultraman R. Apalagi kalau udah ngebahas KD dijamin bakalan penasaran banget ya. Itu dulu kejadiannya gimana sih? Orang tua Yuma terutama ayahnya menghilang, ada kemunculan Gelos, Russian. Pokoknya pas episode ketiga nanti wajib dibahas lah. Paling segitu aja guys. Kalau lu pada punya pendapat, koreksi atau tambahan bisa komen di bawah. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye bye.